Bismillahi walhamdulillah Nasruddin. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zanubi, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syarif Hasan, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kafrawi, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Gunung Kaler, yaitu Bapak Haji Udin, dan juga hadir Bapak Kepala Desa Cibetok, abang saya Bang Haji Ainillah, beserta Ibu dan segenap para pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, para panitia penyelenggara, rekan-rekan remaja, para ibu, para bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka tabligh akbar, dalam rangka memperingati titik 2 Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan tasyakuran Masjid Jami Al-Hidayah meraih kesempurnaan Islam melalui ibadah yang berkualitas. KP titik Cibetok titik 09-04 titik DS titik Cibetok Kecamatan, baca diri dah tuh ya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa mendapatkan barokah. Amin ya robbal. Waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak doa langsung makan, setuju? Malam ini saya nggak ceramah, ini makultum, kuliah tunggu makan. Ya Bu, ya Bu, Bu, sehat, alhamdulillah. Karena waktu sudah malam, tema dan judul ceramah saya malam ini saya beri judul Aku di atas, engkau di bawah. Bu, bicara Isra dan Mi'raj, Rasulullah dari bawah dulu baru naik ke atas. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Ini ngikutin bahasa aja. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Ibu berantem sama suami tengah malam kabur dari rumah gembol pakaian, berarti ibu lagi. Tetangga nanya mau kemana teh, gue mau Isra. Hehehe. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi nggak sanggup Isra Mi'raj itu, makanya ukurannya bukan ukuran otak, tapi ukuran iman. Kenapa Bang? Karena iman itu harus kuat. Otak kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran otak nggak nyambung. Nih kita main otak-otakan nih. Nih ada bocah nih tuh, anak kecil nih tuh pakai baju kuning tuh. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya kan? Ada enggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu teh. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan, ya kan? Iman. Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau maunya Allah gampang. Nabi Isa bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat ibu. Allah yang mau. Siti Maryam bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah ke Siti Maryam.
Bukan di sinilah, bukan di Cibetok lah, di luar negeri. Luarnya lagi dah. Bu, Bu, jadi Isra Mi'raj ini ukurannya iman, bukan ukuran otak. Kalau ukuran otak, Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Nih kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Tapi bagi Allah sepertiga malam memberangkatkan, memperjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, diajak oleh malaikat Jibril tembus langit ke-7 ke Sidratil Muntaha. Rasulullah berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Pulang kembali dapat perintah sholat, sebelum subuh Rasulullah sudah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak enggak nyambung. Kata saya enggak nyambung dah. Kagak nyambung. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Bener Bu? Maka Rasulullah bang pulang Isra Mi'raj duduk bengong di depan Masjidil Haram sebelum subuh. Apa yang dipikirin? Kalau gue ceritain ke umat takut nggak percaya. Kalau gue ceritain ke sahabat takut nggak nerima. Akhirnya lagi bengong begitu Bu, lagi galau, bete, gabut, lagi bingung Rasulullah mau menyampaikan apa ke umat. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab datang bersama abu-abu yang lain. Datang nyamperin Rasulullah. Muhammad, dari mana ente? Saya habis Isra Mi'raj dijalankan oleh Tuhan saya Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, tembus sampai ketemu Tuhan saya, dapat perintah sholat. Sekarang ente udah duduk di sini lagi? Iya. Wah, ente ngigo Muhammad, ente PA, ente udah gila, nggak mungkin ente bisa begitu. Sekarang kalau ente aneh buktiin bisa berdiri. Rasulullah suruh berdiri bang. Berdiri Rasulullah. Angkat kakimu sebelah, diangkat sebelah sama Rasulullah. Bisa berdiri? Bisa. Angkat lagi sebelah, ya jatuh saya. Nah ente begitu aja jatuh, apalagi sampai tembus 7 lapis langit. Bohong ente, enggak percaya kita. Akhirnya pergi Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal kedatang ke rumah Abu Bakar, nyamperin Abu Bakar sahabat Rasulullah, langsung laporan, diprovokasi. Abu Bakar temen lu Muhammad, ngapa? Udah PA, udah gila dia. Apa katanya? Katanya habis ketemu Tuhannya, diberangkatin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus 7 lapis langit. Bener Rasulullah ngomong begitu? Iya kata dia begitu. Kata dia, iya kata dia. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei dengerin semua. Kalau Rasulullah yang ngomong begitu, kalau Nabi Muhammad yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Walak, jawara, badik sia. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Masya Allah. Makanya bang Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Artinya As-Siddiq itu lakob, julukan, poyokan Bu. Bu, julukan As-Siddiq itu artinya yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ini kadang-kadang di kampung kalau terawih itu sering salah Bilal ngomongnya. Al Khalifatu awwalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Dia kira bapaknya Siddiq kali, Siddiq tukang cilok. Bu, Isra dan Mi'raj. Pulang Rasulullah Isra Mi'raj, di jalan ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget. Yang bener mad, ilokan gocap. Ini kalau bahasa Betawi begitu po. Yang bener lo, apa bener 50? Bener Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, nggak mungkin umatmu bisa melaksanakan 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua. Umat gua mah gede-gede, tinggi, koker, minumnya juga susu, madu, makanan daging. Wah, umat tuh gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng. Pokoknya makanan genjer doang sama kangkung.
Nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Sekarang menurut gua balik aja. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nabi balik minta kurangin sama Rasul, sama Allah dikurangin 5, balik lagi ketemu Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45. Kebanyakan. Balik lagi. Rasulullah karena cinta dengan umat, Rasulullah karena sayang dengan umat, mondar mandir memperjuangkan kita ibu dari 50 sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 waktu bu pulang Nabi, masih ketemu Nabi Musa. Udah dapat berapa rit Muhammad lu? Tinggal 5 Nabi Musa, kebanyakan 5. Balik lagi, umat lu nggak sanggup. Apa kata Rasul? Kalau bahasa kita begini, Nabi Musa kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok. Lah gue malu lah, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 gua rawatin, gua bawa pulang tuh. Ini jangankan bu yang 50 bang, yang 5 aja nih, yang 5 aja nih, yang 5 aja nih, nih yang 5 aja nih, nih yang 5 aja nih ya nih. Nih yang 5 aja nih. Kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh bablas. 3:30 udah dibangunin di marbot di Masjid Al-Hidayah, bangunin kita, padahal salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya bu, di kampung saya bang, di kampung saya bang, empok dah manggil teh. Di kampung saya kalau 3:30 udah ada yang bangunin pakai tarhim begitu marbot. Sama di sini, bener bangun tapi tuh. Ya Allah, kalau belum bangun juga marbot bilangin cara banguninnya ganti. Nih kalau cepet bangun nih, marbot suruh banguninnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu bapak, subuh. Saya yakin suami ibu langsung bangun. Mama, siapa yang mati barusan mah? Bininya ngomong, lu yang mati bang, kagak bangun-bangun subuh. Makanya kalau subuh suami bangunin, ya teh, ya teh, subuh suami bangunin, subuh suami bangunin, bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Masya Allah nih, kadang-kadang udah 5:30 baru bangun, dibangunin sama bininya. Bangun bang, daripada ke Masjid Al-Hidayah ketinggalan jamaah di rumah aja, ayo cepetan bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe, nyari tiang buat pegangan. Langsung bangun mah takut jatuh ya kan, karena udah 5:30. Lakinya wudhu, ayo cepetan neng, sholat neng, sufufakum, lempengin barisannya neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut, udah 5:30 kagak boleh nyaut. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, baca surahnya suaminya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Padahal suaminya waktu ngaji sama guru itu diajarin dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah hukumnya dalam fikih. Dipraktekin sama suaminya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, bu. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Menurut ilmu fikih, sholat itu artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta.
Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih mengajarkan wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa itu minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet deh. Minta nggak ngomong ribet dah. Ribet udah urusan. Minta nggak ngomong nih ribet. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi sama bapaknya. Tahu-tahu tangannya begini aja. Bapak, begini doang. Emak bapaknya bingung, motor apa sepeda. Mintanya nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi. Orang mau ngomong aja, bang beliin cincin dong ke toko emas gitu. Nih kagak, bang suaminya ntar malam apa neng tuh. Jadi salah persepsi kan. Tawa aja teh. Salah ngundang kiai ini penceramah nih. Ini panitia salah ngundang mubalek. Ustadz PA diundang nih. Bu. Nih, makanya sholat doa minta diatur semua tata caranya, rukun syaratnya diatur melalui siapa? Melalui aturan agama, melalui ilmu fikih diajarkan di majelis taklim. Apa nih bocah? Duduk neng, duduk sayang, ya, nah duduk, nah, iya duduk. Orang nggak ngiatin gua jadi ngiatin lu lah. Ya, ini dia belum tidur gini hari ya, besok Senin masuk sekolah. Bu, luar biasa. Berarti diajarin kita bang, di mana? Melalui majelis taklim kita ngaji, diajarin tuh tata caranya sedekap yang bagus. Fikih mengajarkan bagaimana wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Bu, naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Seorang perempuan, emak-emak, ibu-ibu sholat berdiri kakinya harus rapet. Benar? Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Ya ibu mah nggak ngerasain. Ada sesuatu yang ganjel ya bang ya. Iyalah lah, kesian lato-latonya. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Kalau ada angin masuk ke dalam mukena, dari bawah seriwing-seriwing kan melewati perapatan-perapatan ya bu. Ada aturannya semua, diajarin melalui majelis taklim. Makanya pentingnya ngaji begitu bu. Ngaji, nanya sama guru, jangan ngaji sama Google doang. Gara-gara ngaji sama Google akhirnya nanyanya akal-akalan. Pak Ustadz saya lagi sholat terus kentut, apakah batal Pak Ustadz? Lah batal Pak Ul. Lu nanya apa ngetes gua? Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah sholat kan batal saya, terus lagi mau sholat lagi kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah, udah batal kan saya udah ngambil wudhu 4, kalau batal 1 kan tinggal 3. PA bang. Terus lagi batal itu wudhu, lah wudhu lah, mau sholat lagi terus lagi wudhu saya basuh muka Pak Ustadz, lah basuh. Nanyanya banyak banget teh, sok kritis. Itu dia Pak Ustadz, inti pertanyaan saya sama Ustadz, nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu, saya nggak jawab teh. Saya balik tanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab sekarang. Lah muka saya Pak Ustadz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Nih pertanyaan bocah akal-akalan bu sekarang. Kayaknya nggak ngaji begitu tuh. Ini pentingnya kita duduk sama guru begitu ngaji, nanya sama guru, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu semua? Ini para guru-guru kita, kiai kita, ustadzah kita. Datang ngaji, makanya ngaji.
ngaji ya. Pak Ustadz, ntar saya ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua. Iya kalau umur panjang. Kalau udah tua kan ngaji ribet bu. Mata kurang awas, kuping rada kurang denger, ya kan? Guru ngajarin setengah mati. Innahu kana tawwaba. Baca nek. Innahu kawat tembaga. Nah, tuh kalau kuping kurang denger. Ya kacau jadinya lah. Ya bu, ya bu. Iya kalau ngaji kan enak, tapi orang Cibetok mah alhamdulillah nih di sini, wah semuanya ngaji semua. Wah kori tadi luar biasa. Saya nanya sama kori tadi asli katanya orang sini, luar biasa nih gudangnya kori Cibetok. Ya bu, kori luar biasa. Kita bangga anak kita bisa baca Quran teh. Ya Allah, dengar begitu tadi apalagi Syekh Rajib, kalau ngaji Al-Haqqah. Gayanya emang begitu. Kalau dia emang kegedean ya kan, itu kan beliau asli orang Aceh, sisa tsunami itu bu, begitu. Suaranya mantep banget. Lah kalau saya mau beliau emang CS dari masih zaman CS kental dah, mau beliau mah luar biasa dia. Makanya kalau saya di bareng sama dia jalan kayak nomor 10. Iya, dia bedug Istiqlal, saya pentungannya begitu. Masya Allah luar biasa, suaranya enak, anak-anak kita kudu bangga bu bisa baca Quran, ngaji, ya bu, ya bu. Iyalah, apalagi pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Siapa yang bilang? Rasulullah yang ngajarin, Rasulullah yang bilang Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan bacaan suaramu yang indah. Pakai lagu Bayati, Nahawan, Sika, Jiharka, kan diatur semuanya enak. Itulah seni ibu. Ngaji kalau pakai seni enak tuh, tapi kalau pakai ilmu lebih enak lagi. Biar ilmunya banyak, kalau salah naro diomelin. Ilmu banyak nih bang, salah naro diomelin. Mana contohnya? Tadi kori kita Ustadz Rajib, Syekh Rajib, boleh baca Quran begitu, boleh. Kenapa? Ada lagunya, gayanya, itu seni. Tapi ketika jadi imam sholat di Masjid Al Hidayah, nggak boleh bacanya kayak tadi. Ya kan, ya kan, ya kan? Jangan mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Bener kan bu? Lah, iya, lah biar kori internasional banget, kalau ada ilmunya tetap bacanya kudu murotal. Kalau dalam sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, murotal kan enak. Pak Ustadz kalau sholat pakai irama masing-masing boleh? Lah jadi kagak sholat lu, jadi joget. Lah orang Sunda jadi imam, baca lagunya lagu Sunda. Iya karena abudu, iya karena stain, ya kan? Makmumnya ngomong terus mam, terus gua sawer mam nih, terus mam. Lagi dalam baca surahnya manuk dadali. Aro'aita allazi yukadzibu biddin, lepret. Stres tuh imam. Makanya kita diajarin ngaji begitu, ilmu dapat, ibadah jadi bener, termasuk ibadah sholat, ya bu. Ada yang nanya netizen, sok belagu, Pak Ustadz, saya mau nanya, kenapa kita kalau lagi tasyahud at-tahiyat itu pakai telunjuk? Asyhadu alla ilaha illallah. Boleh nggak kalau saya pakai jempol saya ganti? Kan lebih mantep lagi Pak Ustadz, asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang nggak mau PA bang? Emang dia pertanyaannya. Ternyata kenapa pakai telunjuk? Jawabannya ada, ilmunya di kitab dibuka ibu semuanya. Karena apa? Telunjuk ini ada urat yang langsung masuk ke dalam hati. Makanya kalau kita cium tangan dengan guru, dengan orang tua, nih yang lebih tua, cium tangan lempengan ini harus kecium, nyetrum ke hati orang tua, doain di dalam hati tuh buat murid, buat anaknya. Tuh pakai telunjuk, nih telunjuk ada urat. Kenapa nggak pakai jempol Ustadz? Nah kalau jempol ini ada urat yang langsung masuk ke salurannya, ke kemaluan.
Makanya orang tua dulu asal ngelihat bocah, gue lihat tuh, jempol lo gede nggak? Wah kalau jempol lo gede, lah kayak lengkoas ini gede banget. Maka diajarkan kita oleh guru kita selesai tasyahud, innaka hamidum majid, kita baca itu kan habis tuh Bu, di situ ya kan? Tambahin doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Di situ anjurannya. Kenapa? Ya Allah, tetapkan hati saya dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala dinik, tetap dalam agamamu. Kan begitu, dan ketaatan kepadamu tuh ke hati. Makanya orang sekarang banyak nanya akal-akalan doang, Ibu. Agama dikaitin sama akal, yang nyambung sama akal diikutin, yang gak nyambung gak diikutin. Kenapa Pak Ustadz orang mati dikirimin Fatihah? Saya ngirim Fatihah kira-kira nyampe gak sama yang mati? Ada yang nanya begitu. Kalau ada yang nanya begitu Bu, jangan dijawab, balik lagi tanya dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Gituin. Kemarin tadi saya kirim Fatihahnya. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Enggak lah Tad, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lah lu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe ya kan, ya kan? Kalau nggak percaya mati aja dulu di atas kuburan kita bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe lu miss call. Ini parah akal-akalan ya Bu. Makanya disuruh ngaji, sholat ngajarin kita apa? Pertama dengan Isra Mi'raj iman harus mantap, akidah harus kuat. Makanya selesai Isra Mi'raj Rasulullah, apa Bu yang terjadi? Di situ kelihatan mana beling, mana emas, mana loyang. Itu semua kelihatan. Artinya apa? Yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah nggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Maka ini adalah Isra Mi'raj mendidik kita tentang keimanan. Yuk jaga iman, warisin iman kepada anak-anak kita. Kenapa? Iman ini adalah iman itu Bu, intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Alhamdulillah. Nih anak-anak kita generasi itu seragamnya udah bayar Neng? Belum? Oh udah lunas, alhamdulillah. Oh ya kayaknya 2 kali bayar, 3 kali bayar ya Bu. Bangga anak-anak kita, Masya Allah, luar biasa. Ini yang akan meneruskan generasi penerus yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Apalagi yang gantiin ulama, kiai, ustazah ya Po, rada susah. Kalau RT mati seminggu ada gantinya. Ya kan, ya kan, ya kan Ibu. Lurah mati ada gantinya, cepat ada gantinya. Camat mati ada gantinya. Ya Allah Bu, presiden belum mati udah banyak yang mau gantiin. Tapi guru kita, ustadz, kiai, ulama-ulama kita makin lama makin punah. Ini perlu dilestarikan ya Bu, ya Bu. Hilangnya ilmu itu bukan dicabut dari Allah, tetapi apa? Yang dimatikan para alim ulama, para ustadzah kita. Warisin imannya anak-anak kita. Jangan sampai ikut-ikutan ajaran yang nggak bener. Imannya kudu mantep. Sekarang godaan iman berat, tantangan iman berat. Kita mau ibadah rada banyak godaannya. Subuh apalagi godaannya. Nih godaan subuh buat bapak-bapak terutama. Ya Allah, terdengar suara as-salatu khairum minan naum dari Masjid Al-Hidayah. Itu Bu, terjadilah ujian buat bapak-bapak. Apa yang disebut ujiannya? Hujan gede, angin kenceng, listrik mati, bini kutangnya debleh. Ujian buat bapak-bapak. Kalau iman mantep, lempar selimut, berangkat ke Masjid Al-Hidayah, sholat berjamaah. Saya yakin masjid kita nih cakep, baru direnov, keren, peresmian. Nih saya yakin sholatnya penuh jamaah di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 udah nggak bisa masuk saya, masih dikunci. Bu, ayo kita bangun anak-anak kita imannya kuat, akidahnya kuat. Supaya apa? Tantangan iman berat. Kita mau ibadah sekarang ada aja halangannya banyak aja. Udah rapi kita mau yasinan malam Jumat, udah pakai seragam, ada aja ujiannya, gerimis.
Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar rumah. Ya gerimis. Kadang-kadang itu omongan, ya bu, ya bu, tantangan berat, handphone, ya bu, itu namanya setan gepeng. Di rumah kita banyak banget udah. Ya bu, anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP. Kadang-kadang mau tidur masih megangin HP, bener? Bangun tidur yang dicari, berantem gara-gara, laki bini ribut gara-gara itu. Ini anak-anak kita, wallah pahala paling bisa bu. Ayo jaga, kontrol. Kenapa? Karena kita orang-orang tua nih, kita harapkan anak kita harus lebih hebat dari kita. Anak kita pengen jadi anak yang soleh, amin. Semua kita pengen anak-anak kita jadi anak yang soleh, bukan sekedar pinter doang bu. Kalau anak pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua, tanah udah dijual ngakunya belum, itu bocah pinter. Suratnya banyak dibikin media, tanahnya satu, suratnya banyak, karena dia paling tuaan, pinteran, dapat warisan banyak kan dah. Yang adenya bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusul lagi gua. Ini gara-gara bocah pinter. Maka anak kita jadikan anak-anak yang solihin melalui emak bapak pendidikan. Insya masukin pesantren, masukin madrasah. Jangan kecil hati bu, Ustadz anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Enggak mungkin jadi kebo. Ya bu. Iya, masukin ke madrasah pesantren, dididik anak kita akidahnya kuat, imannya kuat, diajarkan anak kita mandiri, diajarkan anak kita dewasa, diajarkan anak kita bergaul, diajarkan dewasa di situ semua. Kenapa? Karena pesantren madrasah cikal bakal anak kita menjadi orang-orang yang baik. Jadi dewasa, enggak cengeng mentalnya. Ya bu. Iyalah, ini orang-orang masukin madrasah enggak bangga. Anak lu sekolah di mana? Ya, daripada nggak sekolah tuh anak saya. Terus lu sekolahin di mana? Daripada nggak sekolah saya masukin aja ke Madurasa. Ngomong madrasah, Madurasa. Enggak bangga tuh. Iya kan bu? Anak kita otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Alhamdulillah. Iman mantepin. Isra Mi'raj pesannya iman. Tuh, yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kita melalui sholat. Pertama, sholat mendidik kita supaya disiplin waktu. Mana buktinya Pak Ustadz? Ya waktunya subuh, ya subuh. Benar? Kalau belum waktunya, jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 9 pagi, boleh nggak? PA. Belum waktunya, ya bu. Berarti sholat mendisiplinkan kita, disiplin waktu. Kenapa bang? Karena waktu nih kita jalannya cepet. Tahu-tahu kita hidup lagi jalanin waktu, dan dibatasin oleh Allah ada waktunya. Maka manfaatin waktu, mumpung sehat, mumpung ada kesempatan. Kenapa bu? Karena pentingnya waktu bang. Allah bersumpah pakai nama waktu, wal asri wal duha. Jelas ini pentingnya waktu. Nih kita semua di Cibetok ada waktunya, ya kan? Iyalah nih semuanya. Jangan kita ngerasa lama tinggal di Cibetok. Semua kita pasti ada batas ajalnya. Nih semuanya kan calon-calon jenazah. Mati misteri. Allah yang tahu. Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Tuh segitu bu. Kalau nyonton Nabi bang cuma 63 tuh jatahnya. 63 tahun doang. Kita umatnya rata-rata segitu. Maka yang malam ini udah 63 tahun, 62 tahun 11 bulan. Ini harap makan yang enak-enak udah. Lah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Ya bu. Apalagi yang muda, yang muda jangan ngerasa muda lo. Ustadz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak tuh, mati mengacak. Ya kan? Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Itu namanya batuk. Bu, kadang neneknya seger, cucunya berangkat. Berapa banyak yang muda pada berangkat duluan? Banyak. Nike Ardila, cakep, cantik, terkenal, artis, masih perawan, mati sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan, mati tuh. Mubazir tuh orang. Kenal Haji Mas Said, artis bu.
ganteng keren, bu, anggota Dewan DPR RI, 40 tahun kena jantung. Kenal kan? Lakinya Angelina Sondak. Ricky Joe penyiar bola 40 kena jantung mati juga. Ade Namnung artis badannya gede gemuk 38 umurnya bu, mudaan lagi. Ya Allah nyusul temennya Budi Anduk 40 tahun Budi Anduk umurnya bu. Jupe Julia Perez 37. Banyak yang pada komentar di Facebook, di medsos, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya, beban hidup. Ih pikiran empok ke sono aja. Olga 32, Olga 32, Olga 32. Mudaan lagi tuh bocah. Ya Allah. Saya punya teman saya Uje, Ustadz Jepri. Ya Allah Uje 40 tahun 3 hari bang, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, ngebut kencang buat nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang, ih pikirannya, ih abang najong dah, bu. Ya Allah, masih pada muda berangkat duluan kan, ya kan, ya kan? Iya, Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Bu Allah ganteng keren po, 40 tahun kena jantung juga. Meninggal 18 Februari 2018. Ini orang saya tulis. Supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Ya Allah, nih kita semua dibatasin waktu, makanya manfaatin waktu. Usia makin berkurang, dosa makin ada kan lagunya? Ada kan waktunya? Waktunya ada? Ada. Dibatasin waktu tuh. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ada kan bu? Ada. Buka YouTube makanya. Yang nyanyi itu judulnya Surga Neraka, yang nyanyi Subro Al-Farisi. Buka YouTube, nggak ada paketan. Paceng sih, paketan goceng begitu. Saya nggak ada paketan Pak Ustadz, lah kan ada wifi pakai, wifi mati tadi, ya udah masih ada Wainah, Waanih, wa yang lain masih banyak. Ya bu, lah iya kita raba dada kita masing-masing. Waktu jalannya cepet banget, rasanya baru kemarin 2025, tahu-tahu udah 2026. Rasanya baru kemarin tuh bocah anak-anak, sekarang udah gendong anak, ya kan? Waktu jalan cepet banget. Rasanya baru kemarin masih jadi emak, tahu udah jadi nenek. Ya bu, jujur, jangan sampai hidup kita hancur gara-gara nggak jujur. Dengan jujur, insya Allah hidup akan mujur. Kejujuran sekarang lagi mahal harganya bu. Banyak pembohong semua. Tenang aja pak. 93% listrik yang ada di Aceh Tamiang menyala semua. Bohong. Pala lu nyala. Bener bu? Pada bohong semua. Makanya kita gedeg sama tukang bohong. Nggak enak dibohongin. Apalagi ibu ngomong sama suaminya, capek bang. Batin dibohongin mulu, capek bang, capek. Batin dibohongin mulu sama abang bohongin saya mulu, capek saya bang. Suaminya ngomong, lu aja yang gue bohongin capek, apalagi gue yang tukang bohong, capean lagi. Masya Allah. Sholat ngajarin jujur. Yang ketiga, sholat mendidik kita supaya apa? Supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Mana buktinya?
sholat di Masjid Al Hidayah, waktu sholat kita sujud, bener bu? Bu, bang, ya tidur, ya udah ngantuk, capek emang bu, bapak capek, pikirannya banyak makanya begitu capek bapak. Ya Allah, kenapa mikirin bini, apalagi ada suara kalau siang itu yang ditakutin bapak-bapak nih. Kalau di rumah nih, lagi di rumah, yang ditakutin suara apa sih? Assalamualaikum paket, itu nih takutin. Bu, sholat mengajarkan kita tawadhu. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bu? Makanya kita kalau bikin KTP di kecamatan itu yang dipoto kepala. Ada orang Cibetok, KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Bercanda sama temen, pala kita dikeplak, marah. Yang lain boleh lu colek, tapi pala gue lu jangan colek. Nih gue dipitrain pala gue, ya kan? Ya bu. Tetapi lihat kepala kita yang paling terhormat. Lagi sujud dalam sholat, lihat, perhatikan bang, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bener bu? Biarin ketawanya ketinggalan ya bu. Jangan-jangan udah basah nih. Iya bu. Saya juga dari tadi nggak bisa gerak jauh-jauh bu, masih ngeplek soalnya. Bu, tuh kepala kita lagi sujud, lihat bang, sama rendahnya sama kaki. Bahkan dalam sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Apa yang kita ambil pelajaran? Ternyata kita di hadapan Allah nggak ada apa-apanya tuh. Bener bu? Apa yang mesti disombongin bang? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Ya bu, nama kita nih dinamain sama orang. Baju dipakein sama orang. Makan disuapin sama orang. Apa yang mesti disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, telanjang kita. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya bu. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Ya kan, ada lagunya kan bu ya. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Ya ampun, lihat dong YouTube. Ya bu, itu pelajaran buat kita. Makanya jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jadi orang kaya jangan sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya Korun. Bener bu? Makanya ada orang kaya sombong, itu anak buahnya Korun. Jadi pejabat jangan sombong. Ibu, ada nggak pejabat sombong?
Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buah Fir'aun semua. Sombong, kaya, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah kaya, pantat kuning, pelit, medit, koret, najong bener dah. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Tuh saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, pala-palanya dikerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Lah kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit. Jangan pelit. Apalagi ada orang kaya pelit, medit, koret, sama anak yatim pelit, sama orang miskin pelit. Ntar juga liatin aja bu, orang kaya yang begitu duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah. Dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Jadi kembang balai. Emang enak begitu ya kan, duit banyak ya, makan disuapin, cebok dicebokin, dia besok pagi dijemur, anaknya pakai kursi roda, didorong 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi, didorong lagi, ya bu dimasukin lagi, anaknya jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja pas 11:30 baru inget, ya Allah bapak belum keangkat ini. Dia nggak tahu bapaknya udah kering bu, udah ulet kejemur. Jangan pelit, jangan sombong. Disebut kaya kan ada yang miskin ya kan. Iya, nggak mungkin dia disebut kaya kalau nggak ada yang miskin ya bu. Iya, ada atasan ada bawahan. Jangan sombong jadi atasan. Ibu coba pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ayo. Lah iyalah, ada pejabat ada rakyat, benar. Jangan mentang-mentang jadi pejabat rakyat sombong buat merakyat. Udah jadi genteng lupa sama tiang. Mentang-mentang genteng pakai ngomong, tiang lu enak di bawah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua. Kata genteng, kata genteng. Kan tiang bisa ngomong, jangan sembarangan ngomong lu teng. Lu bisa di atas gara-gara gua di bawah yang nopang lu, kalau gua miring jatuh lu teng. Maka kita himbau kepada para genteng biar ingat sama tiang. Waktu belum jadi doang, tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata semua. Oh belum jadi, oh rata bener, rata sama air, kena banjir semua. Ya kan. Hutan bener-bener ditebangin, sial dangkalan banget ya bu. Banjir akhirnya di mana-mana. Masa banjir barang sama kayu, sama pohonan, mau ya bu. Sel banget kita, enak banget. Kadang jadi orang miskin kita dihina mulu, dapat sumbangan raskin, kan itu penghinaan buat orang miskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Lah orang kaya makan raskin kan gak pantas. Orang kaya beda dong berasnya, raskai ya kan. Iya, jangan macam-macam mentang-mentang kaya sombong sama yang miskin. Padahal orang miskin udah jelas bu, kita nih yang jadi orang miskin ya. Nih kita yang orang miskin jangan kesinggung. Nabi aja demen sama orang miskin. Bahkan negara kita itu bikin undang-undangnya jelas. Undang-undang 45, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri kita ini dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ngapa lu korupsi? Ini ceramah kalau lapar emang begini cok. Jadi ngaco kemana aja ngomongnya. Iyalah, ya kan. Iyalah bu, kita dibohong-bohongin mulu ya bu. Belum jadi doang, tenang aja. Ya Allah bu, orang kalau naik panjat pinang 17 Agustus lagi lomba, lihat bu, perhatiin bang, naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi kan hati orang yang diinjak di bawah ngomong, apa yang diucapin dalam hatinya? Biarin, nggak apa-apa, gue diinjak di bawah. Yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak itu di atas. Bawa turun dong, kita pecah rame-rame. Kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek bu semuanya.
Enak banget kita, habis semua bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon dimakan juga, habis panci-pancinya kerepus semua udah. Yang penting gua kenyang semua, rakyat bodo amatan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Enak banget kita. Orang kaya jangan sombong, ntar kalau mati siapa yang gali kuburan lo? Orang miskin, ya kan, ya kan. Nggak ada orang kaya pangkatnya tinggi tuh naik ke bawah-bawah kuburan itu gali kuburan, kagak ada, nggak ada. Kata saya kagak. Yang gali kuburan orang miskin, yang tahlilin siapa? Orang miskin, ya Bu. Iyalah, yang gotong ke kuburan lu siapa? Orang miskin. Jangan macam-macam sama orang miskin. Bahkan Nabi berdoa, apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu, Bu? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, nenek miskin lah, bapak miskin, jatuh ke anak belangsak pisan, miskin pisan. Miskin lengket banget sama kita. Nggak enak jadi orang miskin, dihina, dikatain, dibully mulu ya Po. Ya Po, ngeri teh kita nih. Alhamdulillah saya, Bu, taharus bini mah bukan lagi nyombong. Bapak, nenek, emak saya bukan orang miskin, Bu. Fakir. Miskin masih mendingan, fakir kebelangsak pisan, ya Allah. Emak anak ke-13, 13 hidup semua itu yang mati, masih banyak yang keguguran kata dia. Emak itu subur banget, 13. Saking suburnya orang tua dulu, 13 itu yang hidup, Bu. Yang mati kata emak masih banyak yang keguguran dah. Bapak saya pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Emak lewat tuh ketetesan, bunting emak. Saking suburnya emak saya. Setahun atuh brol gampang banget beranaknya, Bu, kayak kucing. Emang zaman susah makan, ya Allah, nasi sepiring anak 13, Bu, berebut, ngenes, sedih cerita. Emak akalnya banyak, dia cari daun mengkudu, diirisi daun mengkudu, akhirnya tuh nasi sampai 3 bakul daun mengkudunya, nasi keuruk sama mengkudu, makan berebut. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Men begitu dah, masuk hijau keluar hijau. Ya Allah, saudara 13 sekarang, saudara saya tinggal 5, Bu. Udah pada mati, nggak balik lagi. Ya habis kalau lagi makan berebut keinjak atuk mati. Ada yang serakah buat makan kelolo dan kok mati atuk. Gitu, ya Allah. Nggak enak, jangan hina orang miskin, ya Bu, ya Bu. Nih sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Di atas nasi uduk masih ada kerupuk, ya kan, ya kan, ya kan, ya. Iyalah, jangan sombong, lagu jangan kayak bawang goreng di atas mulu maunya, ya kan. Airnya mana nih, haus? Iya, nggak ada gelas, Bang. Oh, larutan ya, Guru, larutan aja, nggak apa-apa. Orang saya lagi panas dalam, larutan aja. Ya, larutan, ya pakai 3. Maafin, dibiarin, larutan aja, Guru. Ya. Enak ini. Untuk diminum tuh bacanya. Iyalah, siapa juga tahu. Masa buat ngompres. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bool pecah-pecah. Emang juga bol pecah-pecah lah. Kenapa bool mengkirut? Karena dia dicuci doang, nggak diteriska. Alhamdulillah. Tawa aja, Bu, nggak apa-apa, sehat daripada puyeng. Orang yang agak mau tawa cuma 2, yang atuh sakit, yang atuh utangnya banyak, diem aja tuh. Tawa aja udah sehat, yang penting. Kan panitia salah ngundang Ustaz PA. Saya dikata PA, alhamdulillah girang saya. Yang penting emak-emak pada tawa. Berarti emak nawain orang PA kan? Iya, berarti kita sama-sama PA ini. Iya udah, kita PA berjamaah. Bu, ayo sholat mendidik kita itu tuh. Jangan
Apalagi sholat mengajarkan kita, selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita teh. Apa pelajarannya bang? Ternyata di dalam sholat mengajarkan kita supaya peka. Hidup di masyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak kan? Enggak, saya ngomong begini, ada abang, ada teteh yang dengerin. Teteh ngadepnya ke panggung nih, kenapa? Ada yang didengerin, kita saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai mau balik lebih hebat dari jamaah, salah besar itu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata marbot, itu Ustaz udah lama begitu, kan PA. Kita itu hidup saling perlu ya Bu. Iyalah, saling perlu. Saya perlu ibu, ibu perlu saya. Saling memerlukan. Kenapa? Karena kamu, di hatiku ada kamu, dan di hatimu ada aku. Ya kan, ya kan? 2 hati jadinya. Kalau udah 2 hati, hati-hati. Bu, kita saling menghormati, menghargai. Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Tuh ketawa nggak pakai modal bang. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian lah. Perlu dicurigain, kudu dibawa ke grogol. Iyalah, makanya kita pengen saling perlu. Maka keperluan kita manusia, makhluk sosial, saling memerlukan, menghormati, menghargai. Maka simbol kebersamaan, kekompakan kita muslim adanya di masjid. Masjid Al-Hidayah baru direnov ya Bu. Sekarang peresmian, ini simbol kebersamaan umat. Di Masjid Al-Hidayah ada aturan yang gak tertulis bang. Aturannya apa Pak Ustadz? Siapapun masuk Masjid Al-Hidayah, copot sendal, buka sepatu. Aturan ya Bu. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. Pak RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, lah buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid, dah copot sepatu. Mat. Ini Pak orangnya Pak, mat-mat aja loh. Ada orangnya, ada bapaknya tuh. Presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau udah masuk ke Masjid Al-Hidayah bang, jangan ribut soal warna kulit, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Dari kidul, ngadep ngulon. Lu dia dari mana? Dia dari wetan itu, ngadep ngulon. Lalu dari mana? Kalau gue dari orang kulon, lah ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Di masjid jangan bicara soal suku. Warna kulit begini kita nggak mesen. Ya kan Bu? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita nggak order. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang mulut usil banget. Itu orang, lihat dah, hidungnya lucu ya. Lah, hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Yang kita nggak mesen jangan diributin, bener? Masuk ke masjid, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna apa? Bineka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid.